Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sahabat-sahabat semua, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah kehidupan yang sifatnya sementara. Kehidupan kita di dunia ini pasti akan ada ujungnya. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa hidup kekal abadi di dunia ini. Setiap kita manusia saat ini diawali dengan kelahiran dan akan berujung dengan kematian. Siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun pengikutnya, sebesar apapun kekuasaannya, pasti dia tidak akan bisa menolak ketika memang ajalnya sudah tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itulah firman Allah dalam Al-Quran, sebagaimana dibacakan di awal tausiah tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian, akan menjumpai kematian. Itulah sebabnya sahabat-sahabat semua, hal ini harus menjadi renungan kita bersama. Karena kita jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia yang fana ini. Kita seringkali mendengar mungkin orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, saudara, teman, sahabat, atau kenalan kita, orang-orang di sekitar kita yang kita seringkali mendengar bahwa mereka itu sudah meninggal dunia, sudah wafat, begitu. Nah, tentu saja itu adalah sebagai ibrah bagi kita bahwa itu semua pun pasti akan terjadi pada kita semua, begitu. Termasuk Anda, termasuk saya. Jadi kita semua ini pasti akan mengalami hal yang sama. Karena memang kematian itu adalah hal yang sangat pasti bagi kehidupan kita, setiap makhluk yang bernyawa. Itu adalah sebuah kepastian, sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Jika sudah ajalnya, tidak mungkin dimundurkan walau sedetik sekalipun. Jika belum ajalnya, tidak mungkin dipercepat walau sedetik sekalipun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin bisa diakhirkan walau sedetik, dan juga tidak mungkin bisa diawalkan walaupun sedetik. Dia akan tiba pada waktunya. Bagi setiap kita, ini berlaku bagi setiap kita. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika hal itu sudah kita pahami dengan baik dalam hati dan pikiran kita, maka tentu saja yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ketika seseorang sudah meninggalkan dunia ini, dia akan masuk ke alam kubur. Dia akan masuk ke alam kubur. Nah, ini adalah satu alam yang memang akan dimasuki oleh setiap manusia, alam kubur atau alam barzah, yang ini sebuah tahapan ya, sebuah tahapan kehidupan, sebuah tahapan perjalanan manusia setelah dia hidup di dunia, kemudian masuk ke alam barzah, ke alam kubur. Kemudian ada keterangan yang menyatakan bahwa al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Alam kubur itu, al-qabru raudhatun min riyadil jannah, dia bisa menjadi satu taman di antara taman-taman surga. Jadi alam kubur itu, alam barzah itu, dia bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, satu taman di antara taman-taman surga. Atau begitu juga sebaliknya, au hufratun min hufarin niron, atau bisa menjadi satu jurang di antara jurang-jurang neraka, begitu. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ketika seseorang di alam kubur, di alam barzah, dia sudah mulai mendapatkan balasan dari apa yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Ketika itu adalah amal ibadah, amal kebaikan, maka pahala yang akan didapat.
kenikmatan yang akan dapat ketika itu adalah dosa dan kemaksiatan, maka itu adalah siksaan yang akan didapat. Tentu saja hal itu harus menjadi peringatan bagi kita semua, karena memang kita sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari dosa dan kesalahan, tidak luput dari yang namanya dosa, karena kita adalah manusia biasa begitu. Ini adalah hal yang harus kita camkan bersama. Dan setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini, apakah itu kebaikan ataupun kejelekan, ibadah ataukah maksiat, ya kan, dosa ataukah pahala, itu semua akan kita temukan di hari pembalasan nanti. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan ada balasannya. Sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, pasti akan ada balasannya. Itu adalah janji Allah yang sangat pasti akan didapatkan oleh semuanya, oleh semua kita, gitu. Dan pada saat itu dalam Al-Quran dinyatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari itu akan ada saatnya, di hari akhirat kelak, mulut kita itu dikunci, tidak bisa berbicara. Mulut kita tidak bisa berbicara. Nanti yang akan menyatakan pengakuannya adalah tangan kita, mata kita, kaki kita. Ketika di dunia itu dipakai untuk apa? Mata kita, tangan kita, kaki kita, itu semuanya akan menjadi saksi, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Nah, sahabat-sahabat semua, ini adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk kita kaji bersama, kita renungkan bersama, dan kita jadikan sebagai ibroh, ya, sebagai sebagai pelajaran bagi kita bahwa ternyata kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup kekal abadi di dunia ini. Kalau kita perhatikan misalnya sekarang, berapa tahun sih manusia zaman ini untuk ukuran saat ini, ya, mereka paling lama misalnya anggaplah ya mungkin 100 tahun orang bisa hidup begitu. Artinya apa? Artinya 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini, dan 100 tahun yang akan datang kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Artinya jelas ada batasnya, ya. 100 tahun yang lalu sudah pasti kita belum ada di dunia ini, dan 100 tahun yang akan datang kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, begitu. Dan itulah janji Allah yang memang sangat pasti benarnya, begitu, bahwa setiap manusia akan menemui ajalnya, setiap manusia akan berakhir kehidupannya. Tidak ada satupun manusia yang hidup kekal abadi di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menemui kematian, akan menjumpai ajalnya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.